Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mohon maaf sebagai gantinya tadi kita Zoom terlempar terus oleh aplikasinya ya. Tidak hanya anak-anak yang tiba-tiba keluar sendiri, Pak Widi juga seperti itu. Enggak dipencet apa-apa, koneksi terputus keluar sendiri, sehingga sangat mengganggu pelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Padahal kelas 6 ini pembelajaran ini sudah sangat penting sekali. Padahal Pak Widi sudah menyiapkan PowerPoint untuk yang perkembangbiakan hewan secara generatif ini. Pak Widi sudah siapkan PowerPoint karena terlempar terus. Akhirnya ketika anak-anak sudah bisa mulai masuk, Pak Widi hanya menerangkan kehidupan ekonomi negara Asia Tenggara atau negara ASEAN. Tapi itu pun masih terkendala terlempar terus. Tadi baru Pak Widi terangkan dua negara ya, yaitu Indonesia dan Singapura. Aplikasinya sudah tidak ngangkat lagi. Jadi mohon maaf, Pak Widi tetap ganti. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Pak Widi tetap mengganti dengan video ini, disimak ya. Oke, nah, kita tadi kegiatan ekonomi sudah kita bahas ya. Indonesia juga sudah kita bahas tadi, antara lain kegiatan ekonomi warga Indonesia ya. Warga Indonesia, warga negara Indonesia itu antara lain penduduk Indonesia itu, karena negara Indonesia itu agraris ya, maka sebagian besar bekerja sebagai petani. Namun tidak hanya itu, ada juga yang bekerja di bidang jasa, ada di bidang-bidang lainnya seperti di bidang industri sebagai buruh pabrik, ada juga di perikanan karena Indonesia juga negara maritim yang memiliki laut yang luas, sehingga banyak para penduduk yang tinggal di tepi pantai bekerja sebagai nelayan. Kemudian sumber daya alam yang ada di Indonesia antara lain tadi ada Pak Widi sebutkan, ada sumber daya alam di pegunungan misalnya teh, kopi ya, berupa tanaman-tanaman, belum lagi yang pertanian. Banyak sekali, anak-anak pasti sudah bisa menyebutkan. Nah, ada juga bahan tambang seperti migas dan non migas. Migas tadi sudah Pak Widi sebutkan, minyak dan gas ya. Sedangkan non migas adalah bahan tambang yang lain selain minyak dan gas, misalnya ada juga ada batu bara, ada emas dan tembaga. Oke anak-anak, itu tadi Indonesia. Kemudian Singapura itu tadi juga Pak Widi sudah menyebutkan ya. Kegiatan ekonomi Singapura ini tidak dalam berupa agraris ataupun pertambangan, karena Singapura ini tidak memiliki wilayah yang luas seperti di Indonesia. Bahkan air saja Singapura mengimpor dari Malaysia dengan menggunakan pipa gitu, disalurkan ke negaranya. Namun Singapura ini memiliki penghasilan per kapita paling tinggi di antara negara-negara di Asia Tenggara. Kenapa? Karena Singapura ini mengeber kegiatan ekonomi di bidang industri, di bidang perdagangan ya, di bidang jasa dan hiburan. Kita ketahui Singapura ini adalah negara yang terletak di Selat Malaka, yang merupakan tempat transit kapal-kapal dari berbagai negara di dunia. Maka di sini perdagangannya sangat maju sekali, perindustriannya juga menjadi tujuan negara-negara lain untuk mengambil barang-barang industri atau membeli barang-barang industri dari Singapura. Kemudian Malaysia ini hampir sama dengan Indonesia, mayoritas penduduknya sebagai petani karena keadaan alamnya pun seperti Indonesia. Hasil utama di Malaysia itu ada kelapa sawit dan karet anak-anak, namun juga menghasilkan padi. Sama seperti di Indonesia, Malaysia juga ada kegiatan ekonomi lain selain pertanian, yaitu ada kegiatan industri dan pertambangan.
Pertambangan paling besar di Malaysia adalah pertambangan timah. Itu untuk Malaysia. Lanjut Brunei Darussalam, negerinya Sultan ini. Brunei Darussalam ini berpenghasilan per kapita juga paling tinggi. Ya, tertinggi kedua di Asia Tenggara. Namun Brunei Darussalam ini lebih kepada sektor pertambangan, anak-anak ya, pertambangan minyak. Wilayah di Brunei Darussalam ini merupakan wilayah yang kaya dengan minyak bumi dan gas alam. Pertambangan itu merupakan kegiatan ekonomi utama di negeri Brunei Darussalam. Lanjut ke Filipina. Perekonomian Filipina ditunjang oleh sektor pertanian juga. Pak, kok dari tadi pertanian terus? Iya, karena negara ASEAN ini memiliki kesamaan. Salah satu kesamaan adalah kesamaan letak geografis yang berada di Asia Tenggara yang merupakan daerah tropis. Dan daerah tropis ini cocok untuk pertanian, terutama pertanian padi. Filipina ini juga sama, memiliki kegiatan ekonomi yang ditunjang dari sektor pertanian. Selain itu juga ada pertambangan dan industri. Komoditas ekspor utama dari Filipina itu adalah minyak kelapa dan buah-buahan, itu dari hasil pertanian. Filipina itu juga sebagai penghasil kopra dan serat abaka terbesar di dunia. Kopra itu apa? Kopra itu kelapa yang dikeringkan. Itu bisa dijadikan bahan untuk membuat sabun dan alat-alat bahan-bahan kosmetik lainnya. Karena Singapura ini merupakan penghasil kelapa. Kemudian Vietnam. Mayoritas penduduk Vietnam sama, masih petani, dengan hasil utamanya adalah padi. Ekspor utama ya, selain padi itu juga Vietnam menghasilkan tekstil serta makanan, juga mebel dan kertas. Ini komoditas ekspornya selain padi. Di sektor pertambangan, Vietnam itu juga menghasilkan batu bara ya, terus menghasilkan titanium dan juga biji besi. Di Vietnam juga memiliki hasil hutan. Wah, kalau ngomongin hasil hutan di Vietnam tapi masih kalah dengan hasil hutan Indonesia ya. Indonesia hasil hutannya pernah Pak Widi terangkan di kelas 4 ya, sangat melimpah sekali. Nah, ini kita bahas yang ada di Vietnam. Hasil hutannya merupakan salah satunya adalah bambu, kayu manis dan kina. Di bidang pariwisata sama seperti di Indonesia tadi, Vietnam juga memiliki sektor pariwisata, terutama wisata sejarah kalau di Vietnam ya. Kalau di Indonesia wisata alam. Sekali lagi, namun karena adanya pandemi COVID-19 ini sektor pariwisata di Indonesia maupun di negara-negara Asia Tenggara lainnya agak terpuruk karena harus ditutup akibat pandemi. Kita berdoa semoga pandemi cepat berlalu. Siapa tahu nanti pandemi sudah berlalu, anak-anak di akhir tahun kita bisa refreshing. Selanjutnya Laos. Laos ini bukan bumbu masak ya, namun nama negara, salah satu negara di Asia Tenggara yang merupakan anggota ASEAN juga. Sama seperti Vietnam, sama seperti Indonesia, sama seperti Malaysia, Laos juga mengandalkan pertanian. Hasil utama pertanian Laos yaitu padi. Selain padi ada kopi, kapas dan jagung.
sumber daya tambang di Laos sangat sedikit ya, sehingga tidak dapat diandalkan. Sebagian besar wilayah Laos tertutup oleh hutan. Hasil hutannya berupa kayu yang merupakan komoditas ekspor bagi negara Laos. Ya. Orang-orang Laos ini lebih suka makan ketan anak-anak ya, daripada makan nasi berupa beras. Kalau kita Indonesia makan ya nasi, kalau belum makan nasi bisa dikatakan belum makan. Misalnya pagi sudah makan roti dapat habis 3 potong, tapi ditanya udah makan belum, ya belum makan. Kalau di Laos penduduk Laos suka makan ketan, lebih favorit ya. Kemudian Kamboja. Kalau tadi Laos, sekarang Kamboja. Kamboja ini bukan nama bunga juga, tapi nama negara di salah satu wilayah Asia Tenggara. Kamboja ini terletak di lembah sungai yang bernama Lembah Sungai Mekong. Ya, lembah sungai ini karena lembah sungai ya dekat dengan perairan, ini sangat subur. Nah, lembah sungai ini dimanfaatkan penduduk Kamboja untuk bertani. Hasil utama penduduk Kamboja padi dan jagung. Ya, Kamboja merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selain ada di sektor pertanian, Kamboja juga memiliki sektor kehutanan. Nah, hasil hutan Kamboja yaitu kayu jati dan kayu maoni. Kegiatan ekonomi Kamboja lainnya yaitu sebagai peternak, ada juga di bidang industri dan pariwisata. Lanjut ke Thailand. Kegiatan ekonomi utama penduduk Thailand adalah bertani. Intinya negara Asia Tenggara ini kecuali Singapura ya, Singapura dan Brunei Darussalam, sebagian besar kegiatan ekonominya penduduknya adalah petani. Nah, kenapa? Karena wilayahnya tadi yang sama. Untuk Brunei dan Singapura karena memiliki wilayah kecil tapi memiliki keunggulan lain seperti industri dan pertambangan, sehingga tidak ada sedikit yang bahkan tidak ada yang bekerja di sektor pertanian. Lanjutkan ya, Thailand merupakan penghasil beras terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Oleh karena itu dijuluki sebagai lumbung padi Asia. Yang mana Sungai Chao Phraya di Thailand ini berperan penting dalam pertanian di Thailand. Nah, selain itu Thailand juga memiliki sektor pertambangan, perikanan, industri, kehutanan dan juga pariwisata. Di sektor pariwisata ini ada 2 pantai yang sangat indah dan terkenal, yaitu Pantai Phuket dan Pantai Pattaya. Ini merupakan tujuan wisata kalau kita pergi ke Thailand. Selain itu, pantai tersebut juga sebagai tempat syuting film karena keindahannya. Kemudian Myanmar sama bertumbuh pada pertanian. Pertanian Myanmar itu hasil utamanya berupa padi. Myanmar juga memiliki kegiatan ekonomi yaitu berupa ekonomi kreatif ya, ukiran kayu, pemintalan sutra dan juga industri permata. Nah, kemudian Myanmar juga memiliki hasil hutan ya, yang cukup besar yang juga menopang ekonomi negara tersebut. Ya. Demikian penjelasan Pak Widi tentang kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Video ini Pak Widi buat untuk mengganti tadi Zoom yang error ya, Pak Widi daripada ribet anak-anak masuk keluar masuk karena error ya, maka Pak Widi tutup Zoom-nya, terus Pak Widi langsung hari ini juga bikin video untuk anak-anak, dan nanti setelah diupload di YouTube linknya akan Pak Widi bagikan ke anak-anak melalui grup anak-anak bisa tonton. Dan nanti kalau ada soal terkait dengan video ini, anak-anak bisa putar ulang video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.